Tahun 2011, tim Navy SEAL Amerika mendarat diam-diam di tengah malam. Kota kecil di Pakistan, tidak ada yang tahu mereka datang. Dalam waktu 38 menit, Osama bin Laden, teroris paling dicari di dunia selama 10 tahun, tewas. Dunia bertanya, bagaimana Amerika akhirnya bisa menemukannya? Pemerintah bilang, kerja keras intelijen selama bertahun-tahun. Itu benar, tapi ada detail yang tidak mereka ceritakan. Ada sebuah sistem komputer yang mengumpulkan ribuan titik data yang tidak berhubungan satu sama lain. Rekaman telepon, transaksi uang, pergerakan kurir, laporan lapangan dari 12 negara berbeda. Dan menghubungkan semua itu sampai akhirnya satu nama muncul. Satu alamat, satu koordinat GPS. Sistem itu bukan milik CIA, bukan milik NSA, bukan milik Pentagon. Sistem itu milik sebuah perusahaan swasta. Dan di balik perusahaan itu, ada satu pria yang namanya sengaja tidak kamu kenal. Namanya Alex Karp. Bukan jenderal, bukan presiden, bukan mata-mata. Dia seorang filsuf dengan rambut gondrong berantakan yang lebih suka baca buku Nietzsche daripada nonton berita. Tapi hari ini, dia adalah salah satu pria paling ditakuti di dunia. Dan setelah kamu selesai menonton video ini, kamu tidak akan bisa lagi melihat perang, teknologi, dan privasi dengan cara yang sama. Lahir sebagai anomali. Kalau kamu membayangkan CEO perusahaan teknologi militer terbesar di dunia, mungkin kamu bayangkan pria berseragam, tegas, rambut pendek rapi, berbicara tentang angka dan strategi. Sekarang, lupakan gambaran itu. Alex Karp lahir tahun 1967 di New York, anak dokter dan seniman. Masa kecil yang normal, tapi pikirannya jauh dari normal. Di usia yang seharusnya dia main Lego atau sepak bola, Alex kecil sudah bertengkar soal filsafat dengan gurunya di sekolah. Bukan bertengkar soal nilai, bukan ribut soal PR. Dia berdebat soal konsep kekuasaan, tentang siapa yang berhak memerintah siapa. Gurunya pusing, orang tuanya khawatir. Dia masuk Harvard College, ambil filsafat, lanjut ke Stanford Law School, ambil hukum, lalu terbang ke Jerman, ambil PhD teori sosial di University Frankfurt. 3 gelar, 3 negara, semua soal satu pertanyaan yang sama. Bagaimana kekuasaan bekerja di dunia nyata? Dan inilah yang lucu sekaligus menakutkan. Orang dengan obsesi mendalam soal kekuasaan akhirnya membangun alat yang memberinya lebih banyak kekuasaan dari siapapun. Di Stanford, dia bertemu Peter Thiel, pendiri PayPal, investor pertama Facebook. 2 otak, 2 obsesi, 1 visi. Bagaimana kalau kita buat sistem yang bisa melihat segalanya? Percakapan itu terdengar seperti ide gila di kafe kampus. 20 tahun kemudian, ide itu bernilai $80 miliar dan mengubah cara dunia berperang. Tetapi sebelum kita ke sana, kamu perlu tahu satu hal tentang Karp yang membedakannya dari semua CEO teknologi lain di dunia. Dia tidak pernah berbohong soal apa yang dia buat. Di sebuah forum teknologi bergengsi, di depan ratusan orang, Karp berdiri dan berkata sesuatu yang membuat seluruh ruangan diam. Kami membangun senjata yang membunuh orang. Bedanya dengan perusahaan lain, kami tidak berpura-pura, kami tidak melakukannya. Orang-orang di ruangan itu terdiam, karena di Silicon Valley tidak ada yang pernah bicara seperti itu. Google bilang mereka mengorganisir informasi dunia. Facebook bilang mereka menghubungkan manusia. Amazon bilang mereka membuat hidup lebih mudah. Semua punya narasi yang indah, semua punya tagline yang bersih. Karp, dia tidak pakai tagline. Dia bilang langsung, kami membuat senjata. Dan dari situ kamu mulai mengerti kenapa pria ini berbahaya, bukan karena dia jahat, tapi karena dia jujur. Lahirnya Palantir ketika CIA jadi investor. 11 September 2001, 2.977 orang meninggal dalam satu pagi. Kota terbesar di dunia berhenti bernafas, dan Amerika, negara dengan anggaran intelijen terbesar di planet, terdiam dalam malu. Karena ternyata mereka tahu. CIA punya rekaman komunikasi mencurigakan dari beberapa pelaku.
NSA sudah mendeteksi pola komunikasi aneh berbulan-bulan sebelumnya. FBI punya laporan dari agen lapangan yang mengangkat bendera merah, tapi tidak ada yang terhubung. Ibarat kamu punya 1000 kepingan puzzle yang berisi jawaban, tapi kepingan-kepingan itu tersimpan di 50 laci berbeda, di 50 gedung berbeda, di 50 kota berbeda. Dan tidak ada satu orang pun yang punya kunci untuk membuka semua laci itu sekaligus. Ribuan orang meninggal bukan karena kurang data, tapi karena tidak ada yang bisa membaca data itu dengan cepat. Alex Karp dan Peter Thiel melihat masalah ini, dan mereka punya satu pertanyaan. Bagaimana kalau semua data itu, rekaman telepon, transaksi finansial, foto satelit, laporan lapangan, posting media sosial, semuanya dikumpulkan dalam satu sistem, dan sistem itu bisa membacanya, menghubungkan titik-titiknya, dan menunjukkan pola yang tidak terlihat mata manusia? Tahun 2003, mereka mendirikan Palantir Technologies. Nama Palantir diambil dari Lord of the Rings karya Tolkien. Palantir adalah batu sihir milik para raja, batu yang bisa melihat apa yang terjadi di tempat lain, di waktu lain, dipakai untuk memata-matai musuh dari jarak ribuan mil. Karp dan Thiel memilih nama itu dengan sengaja, karena itulah yang ingin mereka bangun. Bukan software, bukan aplikasi, bukan platform. Mereka ingin membangun mata digital yang tidak pernah tidur. Modal awal mereka datang dari tempat yang tidak terduga. Bukan dari venture capital Silicon Valley, bukan dari bank investasi Wall Street, dari In-Q-Tel, lengan investasi resmi CIA. Ya, kamu tidak salah dengar. Badan intelijen paling rahasia di dunia langsung taruh uang di Palantir sejak hari pertama. Ini bukan teori konspirasi, ini bukan spekulasi, ini tercatat dalam dokumen publik. Kamu bisa cari sendiri hari ini. Dan dari situlah semuanya berubah. Palantir bukan lagi startup teknologi biasa. Dari hari pertama, mereka adalah mitra strategis dari aparatur keamanan Amerika. Dan Alex Karp, pria dengan PhD filsafat dari Frankfurt, tiba-tiba menjadi salah satu orang paling terhubung dengan komunitas intelijen dunia. Tapi sebelum kamu membayangkan ini sebagai konspirasi jahat di ruangan gelap, dengarkan apa yang Karp katakan tentang privasi, tentang data kamu, tentang hidup kamu. Privasi sudah mati. Bukan karena kita membunuhnya, tapi karena kalian sendiri yang menyerahkannya setiap kali kalian klik setuju tanpa membaca. Sekarang buka handphone kamu. Hitung berapa aplikasi yang kamu izinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi kamu. Hitung. Itu bukan data yang kamu simpan, itu data yang kamu sumbangkan. Secanggih apa Palantir? Oke, sekarang bagian yang paling banyak ditanya orang. Palantir itu sebenarnya secanggih apa? Saya akan jelaskan, tapi bukan dengan bahasa teknis, dengan bahasa yang bisa kamu ceritakan ulang ke teman kamu besok pagi. Bayangkan, kamu bangun pagi. Jam 7, kamu matikan alarm di HP. Sistem tahu, kamu bangun jam 7 hari ini. Kamu buka WhatsApp, balas pesan. Sistem tahu, kamu berkomunikasi dengan siapa, jam berapa, seberapa cepat kamu balas. Kamu pesan GoFood untuk sarapan. Sistem tahu, kamu ada di mana, kamu suka makan apa, berapa yang kamu belanjakan. Kamu naik motor ke kantor, HP di kantong. Sistem tahu, rute yang kamu lewati, berapa lama kamu di jalan, kamu singgah di mana. Kamu masuk kantor, CCTV di logi merekam wajahmu. Sistem tahu, kamu datang jam berapa, siapa yang masuk bersamamu. Sore, kamu scrolling TikTok. Sistem tahu, video apa yang kamu tonton sampai habis, apa yang kamu skip, apa yang kamu tonton 2 kali. Satu hari, satu orang, ratusan titik data. Sekarang, kalikan itu dengan 270 juta penduduk Indonesia. Setiap hari, selama bertahun-tahun. Itulah yang dimaksud dengan Big Data. Dan Palantir adalah sistem yang paling canggih di dunia untuk membaca data sebesar itu dalam hitungan detik. Tapi ini baru bagian pertama. Bagian kedua yang lebih menakutkan, Palantir tidak hanya membaca data, dia memprediksi perilaku. Misalnya begini, seseorang yang tidak pernah kamu curigai. Minggu lalu, dia beli pupuk kimia dalam jumlah besar di toko online. 3 hari lalu, dia telepon nomor yang ada di daftar pengawasan internasional. Tapi hanya 47 detik. Mungkin salah sambung, mungkin tidak. Kemarin, dia mencari di Google Maps gedung pemerintah di kota lain.
mungkin hanya penasaran. Hari ini, dia beli tiket bus ke kota itu. Satu persatu, tidak ada yang mencurigakan. Tapi Palantir tidak melihat satu persatu. Palantir melihat semua sekaligus. Dan sistem menandai risiko tinggi, perlu investigasi. Sebelum kejadian apapun terjadi. Dan ini belum yang paling menakutkan. Kamu tahu teknologi thermal imaging, kamera yang bisa mendeteksi panas tubuh? Militer Amerika punya versi drone yang terbang di ketinggian sehingga tidak terdengar dan menangkap panas tubuh manusia yang ada di dalam gedung. Dikombinasikan dengan analisis pola sinyal Wi-Fi dan sinyal HP yang terpantul di dalam ruangan, sistem bisa menganalisis ada berapa orang di dalam gedung itu, di lantai berapa, bergerak ke arah mana, apakah mereka tidur atau bergerak. Bukan menembus dinding seperti X-ray di film, superhero, tapi hasilnya hampir sama. Kamu tahu di mana musuhmu berada, di ruangan mana sebelum kamu masuk. Sekarang, bayangkan semua kemampuan ini digabungkan dengan drone bersenjata yang bisa terbang ke koordinat GPS tertentu dalam 4 menit. Para analis militer menyebutnya kill chain yang hampir tanpa celah. Dari data, ke identifikasi target, ke tindakan, dalam waktu yang lebih singkat dari kamu menonton video ini. Dan ini yang bikin gila. Skenario ini, bayangkan sebuah negara ingin menguasai Indonesia. Dulu butuh bertahun-tahun. Kirim mata-mata, rekrut informan, pelajari medan, bangun jaringan. Dengan sistem seperti Palantir, hari ke-1 dan ke-2, sistem menganalisis seluruh infrastruktur digital Indonesia dari data terbuka, satelit komersial, laporan publik, media sosial, sinyal elektronik. Dalam 48 jam, sudah tahu lokasi 127 pangkalan TNI, kapasitasnya, jadwal rotasi pasukannya. Hari ketiga, sistem memetakan 500 pejabat paling berpengaruh. Dari pola pergerakan HP mereka, siapa yang sering mereka temui, kebiasaan harian mereka. Sudah tahu siapa yang bisa dipengaruhi, siapa yang tidak bisa, dan siapa yang paling berbahaya. Hari keempat dan kelima, sistem mengidentifikasi titik-titik kritis infrastruktur Indonesia. 5 gardu listrik yang kalau dimatikan, akan memadamkan 60% Jakarta. 3 server komunikasi militer yang kalau dinonaktifkan, akan membutakan koordinasi TNI. 2 jembatan yang kalau rusak akan memutus logistik Jawa. Hari ke-7, operasi dimulai. Bukan dengan tank, bukan dengan kapal perang, tapi dengan serangan cyber yang presisi, diikuti operasi khusus yang sudah tahu persis di mana targetnya berada. Ini bukan fiksi ilmiah. Ini adalah logika kerja sistem intelijen modern, dan Palantir adalah yang terdepan dalam membangunnya. Dan tentang kemampuan ini, tentang rasa takut yang ditimbulkannya pada musuh-musuh Amerika, Karp tidak malu-malu. Tujuan kami bukan hanya memenangkan perang. Tujuan kami adalah membuat musuh Amerika berpikir 2 kali, 3 kali, bahkan sebelum mereka berani berpikir untuk menyerang. Ini bukan omong kosong marketing. Ini disebut deterrence, pencegahan melalui ketakutan. Logikanya sederhana. Kalau musuhmu tahu bahwa kamu sudah tahu semua tentang mereka, di mana markas mereka, siapa pemimpin mereka, apa rencana mereka, apakah mereka masih berani menyerang, itulah senjata sesungguhnya Palantir, bukan hanya untuk menang dalam perang, tapi untuk mencegah perang itu terjadi. Setidaknya, itulah yang Karp percaya. Palantir dan segitiga perang, AS, Israel, dan Iran. Kalau kamu ingin tahu seberapa dalam Palantir masuk ke dunia nyata, lihat ke Timur Tengah. Karena di sanalah nama Palantir dan Alex Karp berhenti menjadi cerita teknologi, dan menjadi cerita tentang hidup dan mati. Babak pertama, Afghanistan dan Irak. Masalah terbesar tentara Amerika di sana bukan serangan frontal dari musuh, tapi IED, Improvised Explosive Device, bom rakitan yang ditanam di bawah jalan, di dalam bangkai kendaraan, di balik tembok, di dalam boneka anak-anak. Tidak ada pola yang jelas, tidak ada cara untuk memprediksinya. Ratusan tentara Amerika tewas, ribuan luka permanen, kehancuran yang tidak terlihat di berita. Palantir masuk. Sistem Gotham mulai menyedot semua data yang tersedia, laporan insiden, foto lokasi, rekaman komunikasi kelompok militan, pola pergerakan warga sipil di area konflik. Dan dalam beberapa bulan, pola mulai terlihat. IED biasanya dipasang pada hari-hari tertentu, di area tertentu, oleh jaringan yang sama, yang bisa ditelusuri mundur ke sumber yang sama. Tingkat kematian akibat IED turun drastis di area yang menggunakan sistem Palantir. Militer Amerika tidak lagi bertanya, apakah ini berguna?
Mereka mulai bertanya, bagaimana kami hidup tanpanya? Kontrak mengalir deras. CIA, NSA, FBI, US Army, US Air Force, US Navy. Miliaran dolar setiap tahun. Babak kedua, Israel dan Gaza. Dan inilah yang membuat nama Palantir menjadi paling kontroversial di dunia. 2023, konflik Gaza meledak. Puluhan ribu orang meninggal, ratusan ribu mengungsi, dunia terbelah jadi dua kubu yang saling berteriak. Di tengah semua itu, Alex Karp berbicara. Bukan dalam satu interview tertutup, bukan dalam rapat rahasia. Dia menulis op-ed yang diterbitkan secara publik. Dia menyatakan dukungannya terhadap Israel dengan tegas, tanpa syarat, tanpa tapi dan hamun. Dan berbagai laporan dari Bloomberg, The Guardian, hingga The Intercept menyebutkan satu hal yang membuat perdebatan ini jauh lebih berat. Teknologi Palantir digunakan oleh IDF, Angkatan Bersenjata Israel, dalam operasinya di Gaza, untuk menganalisis data intelijen, mengidentifikasi target, memetakan jaringan terowongan Hamas. Dan disinilah perdebatan yang tidak ada jawaban mudahnya. Pendukung berkata, teknologi ini menyelamatkan nyawa tentara Israel, meningkatkan presisi, sehingga korban sipil berkurang. Kritikus berkata, presisi yang lebih baik tidak mengubah fakta bahwa lebih dari 40.000 orang meninggal, dan teknologi ini membuat pembunuhan itu lebih efisien. Dua argumen, dua kebenaran yang saling bertabrakan. Tidak ada yang bisa sepenuhnya dibantah. Akibat pernyataan dan laporan ini, lebih dari 200 karyawan Palantir sendiri menandatangani surat terbuka. Mereka menuntut transparansi, mereka memprotes. Karyawan mereka sendiri, yang digaji Karp, yang bekerja untuk Karp. Karp tidak merespon permintaan mereka, tidak mundur, tidak bergeming, tidak minta maaf. Dia hanya melanjutkan. Saya bangga mendukung Israel. Dan siapapun yang berpikir bisa tetap netral di saat seperti ini, mereka sedang membohongi diri sendiri. Lebih dari 40.000 orang meninggal di Gaza ketika kalimat itu ditulis. Karp tidak mengubah satu kata pun. Babak 3, Iran. Di sisi lain konflik ini, ada Iran, negara yang sudah bertahun-tahun berhadapan dengan sanksi internasional. Iran butuh uang untuk program militernya, tapi Bank Internasional memblokir mereka. Solusinya, jaringan keuangan bayangan yang sangat kompleks. Perusahaan cangkang di Turki, transaksi kripto yang memutar melalui 7 exchange yang berbeda, kapal tanker yang mematikan GPS dan berpindah muatan di tengah laut, uang yang mampir di Dubai, lalu Hong Kong, lalu balik lagi ke Tehran dengan nama yang berbeda. Selama bertahun-tahun, sistem keuangan konvensional tidak bisa mengikuti alur yang serumit ini. Dengan Palantir, sistem menganalisis miliaran transaksi dari ratusan bank di puluhan negara, menemukan pola yang tidak masuk akal secara komersial, dan akhirnya menarik garis dari titik A ke titik Z. Jaringan yang Iran bangun bertahun-tahun terpetakan dalam hitungan jam. Dalam konteks ini, Palantir bukan hanya senjata di medan perang. Palantir adalah pisau yang menusuk ekonomi musuh dari dalam. Bukan CEO biasa. Kamu mungkin membayangkan Alex Karp sebagai pria dingin yang duduk di ruangan gelap penuh layar monitor, memandang dunia seperti buah catur yang bisa digerakkan sesuka hati. Kenyataannya jauh lebih aneh dari itu. Alex Karp tidak punya jet pribadi, tidak punya kapal pesiar, tidak kumpulkan mobil sport. Sementara CEO tech lain sibuk flexing gaya hidup miliarder di media sosial, Karp lebih suka hiking sendirian di pegunungan, meditasi, membaca Hegel dan Nietzsche untuk bersenang-senang. Ada cerita yang beredar di lingkaran Silicon Valley. Di sebuah rapat besar dengan investor, ruangan penuh orang berdasi, presentasi glossy, angka-angka mengkilap. Karp masuk terlambat, rambut tidak tersisir, jaket kulit usang. Seorang investor baru berbisik ke temannya, siapa orang ini? Kurir. Orang itu adalah CEO perusahaan senilai 80 miliar dolar. Di panggung konferensi, dia tidak berdiri tegak seperti CEO lain. Dia mondar-mandir, gestur lebar, kadang tiba-tiba diam panjang di tengah kalimat, seperti dia sedang berdebat dengan dirinya sendiri. Karyawan Palantir bercerita, dia sering tiba-tiba masuk ke tim engineering bukan untuk meeting, tapi untuk ngobrol soal filsafat Jerman selama 2 jam. Tidak ada agenda, tidak ada whiteboard, hanya diskusi. Dia pernah berkata dalam satu wawancara, cara terbaik untuk memahami masalah yang kompleks bukan dengan spreadsheet, tapi dengan mengajukan pertanyaan yang tidak ada yang mau ajukan. Dan pertanyaan yang tidak mau diajukan oleh orang lain itu selalu berakhir dengan kontrak miliaran dolar. Tapi di balik semua eksentrisitas itu, ada satu hal yang Karp tidak pernah bergurau. Keyakinannya bahwa Palantir adalah alat yang diperlukan dunia, dan bahwa dia adalah orang yang tepat untuk memegangnya.